Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Tapi ya ikhwah, untuk pembelajaran kita hari ini, ya Kak biasanya silakan membaca satu-satu ya. Ana minta sama Raisul Fasal untuk mengkondisikan Kak biasanya. Nanti gantian saling menunjuk Kak biasanya juga. Afan Jidan, ini Ana ada acara hajatan di Gunung Kidul ya, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi ini Ana dalam perjalanan, nanti tolong dikondisikan. Nanti kalau sudah selesai ditutup ya, karena di gunung nanti akan ada apa namanya kesusahan sinyal nanti. Sinyalnya agak susah, mungkin akan mati-mati ya, bahkan mungkin pet ya, nggak akan nyala karena memang jaringan internetnya kalau di gunung itu biasanya agak susah ya. Tep, silakan ya Ikhwah, Raisul Fasal mawjud huna. Nah, Ustaz, mewujud. Tep, Siap, jazakallah insyaallah. jaza, barakallah fiq. Tolong ya dikondisikan ya. Siap, Ustaz. Tep, syukron. Syukron, silakan. Rahman. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Dimulai dari ana insyaallah kita di halaman 100. Bismillah. Negara Turki terkenal sebagai salah satu negara sekuler yang berpenduduk muslim dan Mustafa Kamal sebagai presiden pertamanya. Rentang sejarah yang sangat panjang kurang lebih selama 634 tahun, 6 abad lebih. Tentunya Islam tetap mengakar di Turki. Setelah Mustafa Kamal meninggal tahun 1938 Masehi, kemudian Partai Republik, partainya Mustafa Kamal Atatürk, mendapatkan oposisi dari Partai Demokrat di bawah pimpinan Adnan Menderes yang berhasil mengangkat isu-isu keagamaan. Maka pada tahun 1949, pendidikan agama mulai dimasukkan kembali dalam lembaga-lembaga pendidikan di Turki. Untuk menghadang kekuatan oposisi, Presiden Inonu pengganti Mustafa mendirikan Fakultas Teologi Ilahiyah Fakultesi di Universitas Ankara. Sebelumnya juga mendirikan Fakultas Ilahiyah di Universitas Istanbul. Meskipun sekarang Turki menjadi negara sekuler, tampaknya agama Islam tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakatnya. Dalam sejarah pada tahun 1960-an, muncul kesadaran pentingnya agama Islam dan memunculkan gerakan kembali ke Islam, back to Islam, atau gerakan kebangkitan kembali Islam di Turki. Tahun 1971 didirikan lagi Fakultas Ilmu-Ilmu Islam. Islam Limleri Fakultesi di Universitas Atatürk di Erzurum. Dan pada tahun 1977 terdapat 249 sekolah, imam dan khatib, dan institus Islam. Pendidikan Islam pada era modern menggunakan kurikulum pendidikan Islam untuk materi pendidikan agama. Dan pendidikan tinggi juga berkembang pesat dengan adanya fakultas-fakultas agama di berbagai universitas, seperti di Universitas Ankara, Turki.
C. Pendidikan Islam era dinasti Safawiyah. Secara historis, wilayah Persia telah menjadi wilayah penyebaran Islam yang dimulai pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan berhasil menaklukkan Qadisiyah, ibu kota dinasti Sasanid, yang menganut agama Zoroaster atau Majusi, penyembah api. Pada tahun 637 Masehi, dinasti Sasanid atau Sasaniyah adalah dinasti terakhir dari Kekaisaran Persia sebelum Islam memasuki kawasan itu. Wilayah Persia menjadi daerah yang diperebutkan oleh beberapa dinasti Islam sebelum Safawiyah, yaitu Saljuk, Tabaristan, Tohiriyah, Safariyah, dan Buwaihi. Di masa Timurlen, wilayah itu berganti dengan nama Timuriyah atau Timurid 1370 sampai 1506 Masehi. Setelah Timurlen meninggal tahun 1405 Masehi, kerajaan Timuriyah pecah menjadi dua yang dipimpin oleh Ulugh Beg 1404 sampai 1449 Masehi dan Sultan Husain. Akibatnya dinasti ini tidak stabil apabila ada campur tangan dari Turki dan Mongol. Oleh sebab itu, ada kelompok yang tidak puas dengan mencoba melakukan gerakan perlawanan melalui gerakan tarekat. Salah satunya adalah tarekat Safawi yang dipimpin oleh Syekh Safi al-Din tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Pendiri kerajaan Safawi. Dinasti Safawiyah berada di Persia selama pemerintahan dinasti ini menjadi saingan dinasti Turki Utsmani. Beberapa kali terlibat peperangan untuk memperebutkan daerah termasuk kota Baghdad. Secara historis, dinasti Safawiyah didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawiyah atau Safawid dinisbatkan pada pendiri dinasti itu. Kerajaan Safawiyah pada mulanya adalah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, Azerbaijan, yang berubah menjadi gerakan politik. Safi al-Din adalah keturunan dari para sufi, terutama dari garis keturunan Imam Syiah yang keenam. Musa al-Kazhim, gurunya bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zahidi pada tahun 1216 sampai 1301 Masehi dengan gelar Zahid al-Gilani. Sekaligus menjadi mertua Safi al-Din, posisi sebagai menantu Zahid al-Gilani ini membuat Safi al-Din dapat memimpin dan mendirikan tarekat Safawi dan merubahnya dari gerakan tarekat menjadi gerakan keagamaan yang besar dan berpengaruh luas di Persia, Syria, dan Anatoli. Di setiap daerah ditempatkan wakilnya yang memimpin muridnya dan bergelar khalifah. Pada mulanya gerakan tasawuf Safawi untuk memerangi orang-orang yang ingkar dan ahli bid'ah. Kemudian gerakan tasawuf ini menjadi kuat dan memiliki tentara tersendiri yang sangat membela ajaran guru sufinya dan menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Perubahan mainstream gerakan politik mulai tampak pada era kepemimpinan Junais pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi, tetapi tidak berhasil akibat perang melawan tentara Sirwan dan Junais terbunuh. Dinasti Safawi mulai berhasil mendirikan kerajaan pada masa Ismail setelah berhasil merebut kota Tabriz, ibu kota Akakonyulu, domba putih. Di kota
Tabriz inilah Ismail berhasil mendirikan secara kokoh dinasti Safawi tahun 1501 Masehi dan bergelar Ismail I. Kurang lebih 23 tahun berkuasa pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Dalam waktu 10 tahun pertama Ismail I berhasil memukul sisa-sisa Akonyulu di Hamadan pada tahun 1503 Masehi. Menguasai provinsi Kaspia di Nazandaran, Gurgan, dan Yazd pada tahun 1504 Masehi. Menguasai seluruh Persia termasuk Baghdad pada tahun 1508 Masehi. Sirwan pada tahun 1509 Masehi dan Khurasan pada tahun 1510 Masehi, serta menguasai daerah-daerah Sabit subur, Fortil Crescent. Puncak kejayaan kerajaan Safawiyah yang beraliran Syiah terjadi pada masa Abbas I yang memerintah tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Pada masa pemerintahnya dilakukan perjanjian dengan dinasti Turki Utsmani yang selalu berperang karena persaingan ideologi. Turki beraliran Sunni dan Safawiyah beraliran Syiah, dan akibat perebutan wilayah dan pengaruh silih berganti, kedua dinasti ini memperebutkan daerah-daerah dan kota-kota strategis seperti Mer, Balkh, Tabriz, Sirwan, Tbilisi, Erivan, bahkan kota Baghdad. Peperangan antara Turki dan Safawiyah terjadi beberapa kali pada zaman Tahmas I pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Ismail II pada tahun 1576 sampai 1577 Masehi. Dan Muhammad Gudabanda pada tahun 1577 sampai 1587 Masehi. Pada masa ketiga raja ini, Safawi dalam keadaan lemah. Safawi baru bangkit setelah Abbas I memerintah, yang kemudian melakukan perjanjian damai dengan Turki Utsmani tahun 1622 Masehi. Abbas I berhasil merebut pelabuhan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Bandar Abbas. Penguasaan kedua pelabuhan itu mempercepat pertumbuhan perekonomian Safawiyah karena mempelancar perdagangan. Pelabuhan itu sebelumnya selalu diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis, tetapi sekarang berada dalam kekuasaan Safawiyah. Pendidikan Islam berkembang pesat pada dinasti Safawiyah, terutama pendidikan pengembangan mazhab Syiah, karena dinasti ini berada di daerah Persia yang telah lama dikenal sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban tinggi. Oleh karena itu, dinasti Safawiyah meneruskan tradisi intelektual tersebut dalam pengembangan peradabannya. Beberapa ilmuwan yang muncul berasal dari dinasti Safawi ini, antara lain Bahauddin al-Sayrazi, penulis generalisasi ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Sayrazi, seorang filosof, dan Muhammad Bakir ibn Muhammad Damad, filosof ahli sejarah teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai lebah. Menurut Badri Yatim, dibandingkan dengan Turki dan kerajaan Mughal di bidang pengembangan sains, kerajaan Safawi lebih berhasil. Abuddin Nata mendeskripsikan kemajuan Safawi di bidang pendidikan disebabkan oleh peran sentral Shah Abbas I yang konsen dengan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dengan jalan mendirikan banyak lembaga pendidikan. Dukungan itu dibuktikan dengan mendirikan 162 masjid
dan berfungsi sebagai tempat memperdalam agama Islam. Membangun 48 pusat pendidikan dan menurut versi yang lain 1602 masjid dan 448 sekolah di seluruh wilayah Safawiyah. Nah, untuk selanjutnya Ana tunjuk kepada Ukhti Nabila Salsabila. Tafadhali melanjutkan di halaman 104. Dari semangat membangun sistem ya. Nah, tafadhali. Semangat membangun sistem pendidikan yang baik juga ditunjukkan oleh keluarga Istana Safawiyah sehingga mempengaruhi Abbas I untuk berkonsentrasi membangun lembaga pendidikan sebanyak itu. Di antara keluarga kerabat yang berperan dalam pembangunan madrasah atau sekolah itu adalah Dilaram Kanun, nenek dari Abbas I, yang mendirikan sekolah yang disebut Small Grandmother, nenek kecil, pada tahun 1645 sampai 1646 Masehi, dan madrasah yang disebut Large Grandmother yang didirikan 1647 sampai 1648. Kedua madrasah ini diwakafkan untuk kemajuan pendidikan. Selain itu, terdapat juga putri Syah Safi yang bernama Maryam Begum juga mendirikan madrasah tahun 1703 sampai 1704. Kemudian Sahrbanu, adik perempuan Syah Husain, mendirikan madrasah bagi para pangeran tahun 1694 sampai 1722 Masehi. Termasuk para hartawan juga mempunyai andil besar bagi pendidikan di Safawiyah dengan membangun madrasah antara lain misalnya madrasah yang dibangun oleh Zinat Begum, seorang istri fisikawan Hakim Al-Mulk Ardistani, yang membangun madrasah bernama Nim Afard dan Izzat Al-Nisa Khanun, seorang putri dari Mirza Khan, dan merupakan istri Mirza Muhammad Mahdi yang membangun madrasah yang bernama Mirza Husin tahun 1687 sampai 1688 Masehi. Dari para pendiri madrasah tersebut terlihat bahwa ternyata peran perempuan begitu besarnya dalam dunia pendidikan. Pada masa Safawiyah berarti penghargaan terhadap perempuan sudah terbangun pada era itu. Bidang pengkajian filsafat juga mendapatkan perhatian dinasti Safawiyah. Misalnya di kota Qum atau Qom yang berada di Iran sekarang. Terdapat berbagai perguruan tinggi dalam bentuk sekolah tinggi, institut, universitas, serta tempat penelitian. Pembangunan perpustakaan yang menyimpan ribuan koleksi buku berharga dan karya penelitian, manuskrip, dan dijadikan bahan penelitian filologi. Kota lainnya adalah Mashhad. Di kota itu terdapat perpustakaan yang besar menyimpan berbagai karya ilmiah, sekitar 1 juta buku yang terjaga dan disimpan di bawah tanah demi keamanan koleksi-koleksinya dari bahaya kebakaran dan penjarahan. Perpaduan filsafat dan sains serta agama melahirkan pemikiran teosofis dan filosofis, dan bukan ilmu pengetahuan dalam arti umum. Pemikiran teosofi dan filsafat itu kemudian berkembang sebagai refleksi dari integrasi antara sufisme,
gnostik atau tasawuf falsafi dengan kepercayaan Syiah yang membangun selama 2 abad, dari abad 16 sampai 17 Masehi. Tumbuhnya kajian Sufisme Gnostik ini bisa dipahami karena akar sejarah munculnya dinasti Safawiyah berasal dari kelompok-kelompok Sufi yang terorganisasi, dan kehidupan Sufisme ini tetap eksis sepanjang sejarah Safawi. Bisa juga Sufisme menjadi tren saat itu dan mempengaruhi kehidupan umat Islam. Karena di Turki Utsmani yang menganut mazhab Sunni juga berkembang ajaran Sufisme berupa tarekat Bektashi dan Maulawi. Kemungkinan kedua tarekat ini mengikuti aliran tasawuf amali atau tasawuf akhlaki, sebagaimana yang biasa berkembang di dunia Sunni. Dalam rangka menjaga tradisi Syiisme, dinasti Safawiyah mempunyai program pendidikan khusus dengan melengkapi buku-buku referensi pendidikan dengan memasukkan dalam pendidikan doktrin-doktrin Syiah Isna Asyariyah atau Syiah 12 dan pendalaman bagi guru dan murid di madrasah-madrasah, seperti yang dilakukan oleh filosof Syiah terkenal Mir Damad dan muridnya Mullah Sadra dengan jalan memadukan antara keterangan yang terdapat dalam kitab suci, teologi, dan refleksi untuk merumuskan sebuah versi Syiah tentang Sufisme dan untuk membangun basis filsafat terhadap kesadaran keagamaan serta individual dan untuk membentuk loyalitas kaum Syiah terhadap para imam. Aliran baru ini menggabungkan antara antara Iluminasionis Suhrawardi dengan perkataan Ali bin Abi Thalib dan para imam, unsur filsafat Yunani, dan beberapa ajaran Ibnu Arabi. Kebijakan baru ini cenderung mengarah kepada tradisi Neoplatonik daripada Aristotelian Yunani dan filsafat Muslim. Berdasarkan gambaran tentang peran penting dinasti Safawiyah tersebut mengindikasikan bahwa tradisi pemikiran manusia jika digabung dengan basis agama Islam akan menghasilkan peradaban yang unggul bagi kemajuan umat manusia, khususnya bagi umat Islam. Kurikulum pendidikan pada masa dinasti Safawi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis kurikulum pendidikan. Pertama, pendidikan tentang doktrin Syiah Isna Asyariyah yang berikan mulai jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan dan memantapkan paham Syiah pada tingkat yang lebih tinggi. Kedua, pendidikan dengan orientasi militerisme kepada semua penduduk untuk bela negara. Dari berbagai ancaman, hal ini sama dengan wajib militer yang dilakukan oleh negara modern. Ketiga, pendidikan moral atau akhlak dan seni yang dapat meningkatkan kreativitas bangsanya. Dinasti Safawiyah berakhir tahun 1736 setelah terjadi kemelut politik dinasti dalam proses pergantian raja. Penguasa Safawi terakhir adalah Tahmasp II yang diperdaya oleh Nadir Khan dengan mengangkat Abbas III, putra Tahmasp II, sebagai penggantinya.
dalam usia yang masih sangat muda ini adalah taktik belaka dari Nadir Khan untuk kemudian menyatakan diri sebagai penguasa kerajaan Persia. Tanggal 8 Maret 1736 Masehi, sejak saat itu berakhir dinasti Safawiyah yang berdiri sejak tahun 1252 sampai 1736 Masehi. Kurang lebih usia dinasti ini 484 tahun. Setelah itu Persia dipimpin beberapa kerajaan, di antaranya dinasti Qajar 1781 sampai 1925 Masehi, dan kerajaan Persia terakhir adalah dinasti Pahlavi 1925 sampai 1979. Tahun 1935, Shah Reza Pahlavi mengganti nama Persia menjadi Iran, yang berasal dari nama peradaban Persia, Iran Shah. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Ufti Atika. Tafadhali Ufti. Kerajaan Iran terakhir itu ya? Kerajaan Iran terakhir dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi yang digulingkan akibat revolusi Iran tahun 1979 di bawah pemimpin spiritual Iran Ayatullah Khomeini yang berhasil mengguling Shah Iran dan mengganti sistem pemerintahan Iran dari monarki kerajaan menjadi republik. Tahun 1980 dideklarasikan lahirnya Negara Republik Islam Iran di bawah pimpinan para mullah atau ulama Syiah Iran. Setelah berganti menjadi Negara Republik Islam, dilakukan modernisasi pendidikan dan pendirian beberapa universitas di kota-kota seperti Teheran dan kota lainnya. Kalau dilakukan kilas balik wilayah kerajaan Persia di masa lalu, pada masa kerajaan Sasanid sebelum Islam masuk ke wilayah itu, meliputi dua negara yaitu Iran dan negara Irak. Daerah itu terkenal dengan sebutan Mesopotamia, negara yang terletak antara dua sungai, Ma Waro an-Nahr. Tetapi Irak kemudian wilayah itu masuk menjadi wilayah Kesultanan Turki Utsmani hingga 3 Oktober 1932. Dan setelah itu dikuasai Inggris hingga mencapai kemerdekaan dan berganti menjadi Republik Irak tanggal 14 Juli 1958. Setelah Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955, banyak negara-negara di kawasan dua benua itu yang merdeka, termasuk Irak. Pendidikan Islam dikembangkan di Irak dengan penduduk yang beragam aliran agamanya, mayoritas Syiah dan selebihnya Sunni. Dari segi suku bangsa, negara Irak terdiri dari penduduk keturunan Persia, Arab, dan Kurdi. Pada periode modern, Irak dipimpin presiden yang terkenal otoriter Saddam Hussein, dan akhirnya jatuh tahun 2003 setelah Amerika Serikat menginvasi negara tersebut dalam Perang Teluk Jilid II tahun 2003. Sekarang yang berkuasa di Irak adalah kelompok Syiah. Sebelumnya, negara Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein mewakili kelompok Muslim Sunni. Hingga sekarang, situasi di Irak belum stabil akibat Perang Saudara yang dipicu oleh invasi Amerika Serikat sejak 2003 dan perselisihan politik internal antar kelompok Sunni dan Syiah. D. Pendidikan Islam era dinasti Mughal di India. Kerajaan Mughal berada di India. Masuknya Islam di daerah itu sudah lama dirintis sejak zaman Khalifah Ar-Rasyidun. Ada juga yang menyatakan Islam masuk ke India sejak masa dinasti Umayyah. Pada masa Khalifah Al-Walid, melalui sebuah penaklukan di bawah komandan Muhammad ibnu Qasim, sebelum kerajaan Mughal berdiri, di India telah terdapat dinasti Ghaznawi di bawah pimpinan Sultan Muhammad 1020 Masehi. Setelah Ghaznawi hancur, muncul dinasti lain yang memerintah India seperti dinasti Mamluk 1206 sampai 1290 Masehi, Khalji 1296 sampai 1316 Masehi, Tughluq 1320 sampai 1412 Masehi,
Baru kemudian kerajaan Mughal lahir yang didirikan oleh Zahiruddin Babur 1482 sampai 1530 Masehi, salah satu dari cucu Timur Leng. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fergana, dan Babur mewarisi daerah itu ketika berusia 11 tahun. Tekad untuk menguasai Samarkand gagal dan baru tercapai setelah mendapatkan bantuan Ismail I dari Safawi pada tahun 1494 Masehi, dan kemudian secara berturut-turut menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan, tahun 1504 Masehi. Dibandingkan dengan Turki maupun Safawi, menurut Badri Yatim, kerajaan Mughal termasuk kerajaan termuda karena lahir belakangan setelah dua kerajaan tersebut. Kemudian, kemajuan kerajaan Mughal India dicapai pada masa Sultan Akbar Agung 1560 sampai 1606 Masehi. Jahangir 1605 sampai 1628 Masehi. Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi. Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Kerajaan Mughal dapat mengembangkan berbagai kemajuan di bidang perdagangan, pertanian, dan pertambangan, tetapi sumber terbesar kerajaan dari 108 sektor pertanian. Pengelolaan pertanian dilakukan dengan sistem organisasi yang rapih antara pemerintahan dan petani, dengan membagi lahan pertanian dari struktur lahan terkecil yang disebut deh, dan beberapa deh bergabung menjadi vergana, desa, yang dipimpin oleh mukaddam. Melalui mukaddam ini, pemerintah berhubungan untuk dan kerajaan berhak atas sepertiga hasil pertanian. Di samping untuk kebutuhan dalam negeri komoditas pertanian, juga diekspor ke negara Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara. Hasil seperti beras, tebu, rempah, kacang, biji-bijian, kapas, nila, termasuk bahan celupan pakaian dan kerajinan. Sistem kemiliteran juga dibangun sejak Sultan Akbar Agung tahun 1560 sampai 1605 Masehi dengan membenahi sistem ketentaraan yang dijadikan pendukung utama pemerintahannya militeristik. Dengan pemerintahan daerahnya atau gubernur dipegang oleh seorang sipah salar, kepala komandan atau perwira tentara. Untuk daerah distrik juga dipimpin oleh faujar, komandan tentara, bahkan jabatan-jabatan sipil diatur dengan menggunakan sistem kemiliteran. Pada era Sultan Akbar ini dikenal politik salahul, toleransi universal. Dengan politik ini, seluruh rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan suku maupun agama. Di samping itu, pada masa Sultan Akbar Agung juga berkembang konsep toleransi beragama yang disebut dinillahi, yang menekankan persatuan antara agama Islam, Hindu, dan Kristen sebagai kekuatan utama penyangga kerajaan. Kebijakan ini agak mirip dengan kebijakan Turki Utsmani yang membentuk sistem millet yang membagi penduduknya berdasarkan agamanya. Dilanjutkan Ukhti Lestari. Di bidang sastra muncul sastrawan yang terkenal, baik yang berbahasa Persia maupun bahasa India. Penyair India yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayadi, seorang sastrawan sufi yang menulis karya besar berjudul Padmawat, sebuah karya alegoris yang mengandung kebijakan jiwa manusia. Masa Sultan Aurangzeb muncul sejarawan terkenal bernama Abu Fadl. Lewat karyanya yang berjudul Al-Akbar, Nama, dan Aini Akbari, yang berisi sejarah kerajaan Mughal berdasarkan figur pemimpinnya, yakni biografi Sultan Akbar dan pemikirannya. Dalam bidang seni arsitektur, kemajuan terjadi pada masa Sultan Shah Jahan yang membangun monumen terkenal Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore.
Di bidang pendidikan, tampaknya pada dinasti Mughal kurang mendapatkan perhatian. Para ulama yang lahir pada masa Mughal, menurut Abu Dinata, hanya menyimpan, menguasai, dan meneruskan ajaran yang telah disusun oleh ulama terdahulu. Mereka membangun madrasah-madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama yang terkadang tidak sesuai lagi dengan semangat zamannya. Hasil pendidikan madrasah hanya menjadi ahli agama, guru mengaji, penghulu, khotib, dai, pegawai kantor agama, mufti, dan jabatan lainnya yang bersifat spiritual. Adapun pendidikan yang berkaitan dengan pemikiran bebas yang melahirkan karya inovatif dalam ilmu pengetahuan seperti matematika, aljabar, ilmu pasti, astronomi, kedokteran kurang dikembangkan. Namun demikian, berdasarkan sumber lain, dijelaskan bahwa dalam tataran historis, para Sultan Mughal ternyata juga memperhatikan pendidikan dan memperoleh perhatian besar penguasanya dengan mendorong masjid-masjid untuk dijadikan tempat belajar masyarakat, di samping sebagai tempat sholat dan menyediakan buku-buku dan pengajarnya yang terdiri dari para ulama yang mengembangkan pendidikan agama. Di samping itu juga digalakkan ilmu-ilmu praktis, misalnya pengobatan, aplik, ilmu hitung, ilmu pertukangan, ilmu falak, dan sebagainya. Jenjang pendidikan Islam pada masa dinasti Mughal di India dibagi dalam 3 jenjang pendidikan. Pertama, pendidikan dasar dilaksanakan di maktab atau masjid, yaitu pendidikan agama pada jenjang pendidikan dasar. Kedua, pendidikan menengah atau lanjutan yang diajarkan antara lain tentang akhlak dan agama tetap diprioritaskan oleh penguasa Mughal. Pendidikan menengah dilaksanakan di madrasah. Untuk mengakomodasi golongan Hindu, penguasa Mughal mendirikan lembaga pendidikan tersendiri yang disebut Pathshala dan mendirikan sekolah yang menampung anak-anak Muslim dan Hindu untuk belajar bersama-sama. Ketiga, pendidikan tinggi atau universitas yang mempelajari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan keahlian atau profesi. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada jenjang pendidikan tinggi itu antara lain ilmu tafsir dan hadis, fikih perbandingan mazhab, ilmu kedokteran atau aplik, falsafah, ilmu pasti, musik, seni arsitektur. Masa Sultan Shah Jahan didirikan perguruan tinggi di Delhi, dan pada masa Aurangzeb mendirikan pusat pendidikan di Lucknow. Ulama-ulama dan cendekiawan yang muncul dalam periode ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Antara lain, 1. Amir Syakib Arselan, karya monumentalnya Tusi Baburi tentang biografi Sultan Babur. 2. Gulbadan Babun, beliau menulis biografi Humayun. 3. Jahan Ara, beliau menulis Munis al-Arwah, psikologi. Yang keempat, Abdul Fadl, beliau menulis Muntakib At-Tawarikh atau sejarah. Akbar Nameh dalam bidang biografi Sultan Akbar, dan Ainil Akbar, pemikiran Sultan Akbar. Yang kelima, Shah Jahangir atau Sultan Mughal, beliau menulis Jahangir, yaitu biografi Jahangir. Yang keenam, Aurangzeb,
beliau menulis Ahkam Al-Amgiriyah. Ini kompilasi hukum, berisi kompilasi hukum muamalah. Atmosfer ilmiah juga tampak pada masa dinasti Mughal India, dengan banyaknya perpustakaan yang didirikan. Sultan Akbar mempunyai kegemaran membaca dan mengoleksi buku. Dan kegiatan penerjemahan juga digalakkan, di antaranya penerjemahan kisah Mahabharata dan Ramayana yang dilakukan oleh Badayuni. Kitab Injil diterjemahkan dalam bahasa Persia, bahkan Sultan Akbar mengizinkan anaknya belajar pada pendeta Katolik. Sultan Jihangir terkenal sangat melindungi para ulama dan ilmuwan. Kegiatan tulis-menulis dalam berbagai bidang agama, sejarah, syair, dan sebagainya semakin memperkaya koleksi perpustakaan. Di Agra tercatat 20.000 buku. Tahun 1641 Masehi. Dan era itu juga lahir buku-buku Al-Mawsu'at, semacam ensiklopedia, dan lahir lembaga pendidikan Islam semacam pesantren, yang disebut Al-Khanqah. Khanqah adalah lembaga pendidikan yang dipimpin oleh ulama semacam wali yang berada di daerah pedalaman. Keberadaan Khanqah pada era itu dianggap baik karena diajarkan ilmu pengetahuan seperti matematika, logika atau mantik, filsafat, tafsir Al-Quran, hadis, sejarah, dan geografi. Bahasa Persia dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Walaupun begitu kuat pengaruh Persia, tetapi tidak semua sultannya menganut Syiah. Seperti Sultan Mughal Aurangzeb adalah menganut aliran Sunni. Keberadaan kerajaan Mughal di India akhirnya mengalami kehancuran setelah dikalahkan oleh Inggris yang datang menjajah dan menguasai anak benua India tahun 1858 Masehi. Dinasti ini bertahan kurang lebih 376 tahun, dari tahun 1482 sampai 1858 Masehi. Setelah Inggris kalah melawan pahlawan rakyat India, maka tahun 1947 India merdeka dan menjadi negara republik yang diperjuangkan oleh Mahatma Gandhi, tokoh nasionalis Hindu. Bersama dengan itu pula lahir negara Republik Islam Pakistan yang diperjuangkan oleh Muhammad Ali Jinnah dari kelompok Muslim India pada bulan Agustus 1947. Wilayah yang dahulu menjadi wilayah kerajaan Mughal terpecah paling tidak menjadi 3 negara, yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh. Bahkan wilayah Afghanistan dahulu merupakan daerah di bawah kekuasaan kerajaan Mughal. Setelah berdiri negara-negara tersebut, pendidikan Islam dikembangkan dengan berbagai upaya modernisasi kurikulum dan kelembagaannya mengikuti arus perubahan zaman. Dilanjutkan Yang Ikhwan, Akhi Tapi Amzino. Tambuh. Bab 5. Lembaga-lembaga pendidikan Islam periode klasik hingga modern. Pertumbuhan dinasti Islam pada periode klasik juga diikuti oleh tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga pada masa dinasti-dinasti besar dalam Islam. Bahkan hingga periode modern masih banyak lembaga pendidikan yang bertahan dalam berbagai bentuknya. Secara realitas, lembaga pendidikan yang pertama muncul di saat penyebaran Islam adalah masjid yang dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tempat mengajar ilmu-ilmu agama Islam dan langsung diberikan penjelasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran dan melalui penjelasan hadis-hadisnya.
Namun demikian, sebelum dilaksanakan pendidikan dan pengajaran di masjid, sebenarnya Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan Islam di rumah sahabat beliau ketika berada di Mekah, yaitu di rumah sahabat Al-Arqam. Sehingga dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan yang muncul pertama pada periode Mekah adalah Darul Al-Arqam, Rumah Al-Arqam. Pada saat itu, Islam masih disiarkan secara sembunyi-sembunyi pada periode Mekah. Secara historis, ada beberapa jenis lembaga pendidikan Islam yang sangat beragam dan mengalami transformasi bentuk kelembagaan dalam beberapa kurun. Institusi pendidikan Islam itu mempunyai andil besar bagi pelaksanaan pendidikan di dunia Islam, dari era klasik Islam hingga era modern. Antara lain sebagai berikut. A. Masjid. Masjid merupakan lembaga pendidikan yang mulai dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Pendidikan kaum muslimin berpusat di masjid, dan masjid pertama yang didirikan oleh Nabi adalah Masjid Quba, yang difungsikan juga sebagai institusi pendidikan. Di dalam masjid Rasulullah mengajar dan memberikan khutbah dalam bentuk halaqah, di mana para sahabat duduk mengelilingi beliau untuk mendengar dan melakukan tanya jawab tentang agama dan masalah kehidupan sehari-hari. Pada periode Mekah, memang sudah ada Masjidil Haram di Mekah, di kota Mekah, dan Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Tetapi dakwah Nabi masih dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Jadi kegiatan pendidikan dakwahnya hanya dilaksanakan di rumah sahabatnya Al-Arqam, akibat tekanan keras dari penduduk kafir Quraisy menentang misi kerasulannya. Kemudian pada periode Madinah, fungsi masjid sebagai lembaga pendidikan mulai dilaksanakan secara besar-besaran, dan beberapa masjid yang ada diperluas antara lain Masjid Nabawi, Masjidil Haram setelah penaklukan Makkah. Pendidikan Islam juga dilaksanakan di Masjid Kufah, Masjid Basrah, dan lain sebagainya. Pada masa Khalifah Umayyah, masjid dikembangkan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang bersifat keagamaan. Pada masa Khalifah Abbasiyah, masjid didirikan oleh penguasa dan dilengkapi dengan fasilitas untuk pendidikan, tempat pendidikan bagi anak-anak dan orang dewasa, tempat pengajian para ulama dan kelompok atau halaqah untuk membahas dan mendiskusikan agama dan berbagai ilmu pengetahuan. Masjid juga dilengkapi perpustakaan dan menyediakan buku-buku dari berbagai ilmu pengetahuan yang cukup banyak, di samping fungsinya sebagai tempat untuk beribadah sholat. Di mana saja Islam tersebar pada abad pertama dengan perkembangannya yang luar biasa. Tradisi masjid sebagai pusat peribadatan dan pendidikan juga menyertainya. Pada khalifah terdahulu Abbasiyah, sedikit demi sedikit melihat pentingnya masjid bukan saja sebagai tempat beribadat, tetapi juga sebagai tempat pengajaran generasi muda. Al-Yaqubi melaporkan bahwa di Baghdad saja terdapat 3.000 masjid pada abad ke-3 Hijriah, atau 3 dasawarsa pertama abad ke-10 Masehi. Ibnu Jubair menyatakan bahwa di Alexandria, Mesir terdapat 12.000 masjid pada abad ke-14. Beberapa di antaranya termasuk masjid yang indah dan mahal. Masjid Al-Mansur didirikan oleh Harun Ar-Rasyid dikabarkan bernilai 18 juta dinar. Masjid yang digunakan sebagai pusat ilmu pengetahuan mahasiswa di dunia muslim menyebar dari Mesir, Syria, Iran, Irak, Afrika Utara, dan Spanyol. Di kota-kota seperti Kairo, Damaskus, Isfahan, Mahsad, Qom, dan kota-kota lain di Persia. Begitu besarnya peran masjid dalam proses transmisi ilmu pengetahuan agama, menjadikannya sebagai lembaga pendidikan Islam yang sangat penting dalam peradaban Islam, tanpa menutup fungsinya sebagai tempat ibadah dan sekaligus sebagai tempat pelatihan bagi calon-calon da'i, muadzin, imam, dan sebagainya. B. Al-Sufa. Al-Sufa merupakan lembaga pendidikan berikutnya tentang masjid. As-Sufa adalah bangunan atau ruangan yang bersambung dengan masjid. As-Sufa dapat dikategorikan sebagai lembaga pendidikan karena kegiatan belajaran di tempat itu dilakukan dengan teratur dan sistematik. Contoh, Al-Sufa pada masa klasik berada di Masjid Nabawi yang digunakan sebagai majelis ilmu, dan As-Sufa juga digunakan sebagai tempat tinggal para sahabat yang belum mempunyai rumah atau tempat tinggal yang permanen. Jadi berfungsi juga sebagai asrama. Sahabat yang menghuni As-Sufa disebut sebagai Ahlus Sufa, Ahlu Al-Sufa.
Dari tradisi ahli sufa ini kemudian berkembang dan beberapa guru sufi yang menekankan kehidupan sederhana dan melaksanakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harun Nasution menganggap bahwa asal usul sufisme atau tasawuf dalam Islam ada salah satunya berasal dari kebiasaan ahlus sufa, yaitu orang-orang yang ikut hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah dan karena kehilangan harta benda kemudian dalam keadaan miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Mereka hidup di masjid Nabi dan tidur di atas bangku batu dengan menggunakan pelana kuda sebagai bantalnya. Dalam bahasa Arab, pelana kuda disebut juga sufa, yang kemudian di Eropa dikenal dengan istilah sofa, atau sekarang dikenal dengan kursi sofa. Sebenarnya merupakan bentuk pengembangan dari bahasa dari Arab, dari kata sufa, pelana kuda, atau dalam bahasa Inggris, saddle cushion. Meskipun miskin, al-sufa berhati baik dan mulia. Sifat tidak mementingkan keduniaan. Miskin tetapi berhati baik dan mulia itulah sifat-sifat kaum sufi. Pada masa Rasulullah SAW, sufa merupakan tempat yang telah dipakai untuk aktivitas pendidikan yang menyediakan pemondokan bagi pendatang baru dan mereka tergolong miskin. Di tempat itu, para pelajar diajarkan cara membaca dan menghafal Al-Quran secara benar dan hukum Islam di bawah bimbingan Nabi. Pada masa awal itu, paling tidak terdapat 9 sufa yang berada di kota Madinah. Salah satunya berada di samping Masjid Nabawi. Rasulullah mengangkat Ubaid ibni Samit sebagai guru pada sufa di Madinah. Dan perkembangan selanjutnya juga diajarkan ilmu kedokteran, astronomi, genealogi, dan ilmu fonetik. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan al-sufa lebih sering disebut sebagai salah satu lembaga pendidikan bagi para sufi pada periode awal perkembangan Islam. Dilanjutkan oleh Fajar Yasin. Fajar Yasin. Hadir. Afwan terakhir sampai mana tadi? Sampai ke C al-halaqah. Pada halaman 119. Maaf. C al-halaqah. Mehdi Nakostin menganggap al-halaqah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang muncul pada fase awal Islam. Karena kegiatan pendidikan di lembaga ini telah muncul sejak zaman Nabi hingga sekarang masih dilestarikan. Dengan membentuk lingkaran studi al-halaqah untuk mengkaji ajaran Islam. Seperti yang dilakukan di Masjid Nabawi, di Madinah maupun di Masjidil Haram, di Makkah. Halaqah merupakan bentuk paling sederhana pendidikan Islam masa awal. Dinamakan halaqah karena guru duduk di tengah-tengah di sebuah mimbar atau bantal dan membelakangi tembok atau tiang, dan para pelajar duduk dengan membentuk lingkaran di depan gurunya. Lingkaran tersebut diatur menurut tingkatannya. Semakin tinggi tingkatan seorang pelajar, maka dia akan duduk paling dekat dengan gurunya. Kegiatan halaqah bisa dilakukan di masjid dan di rumah. Halaqah tidak hanya mengajarkan agama saja, tapi juga mengajarkan pengetahuan umum, termasuk filsafat. Karena itu, halaqah dimasukkan sebagai lembaga pendidikan yang terbuka terhadap pengetahuan umum. Bisa juga dalam perkembangan selanjutnya. Halaqah masuk dalam kategori pendidikan lanjutan setingkat kolej atau sekolah tinggi. Sebagian ahli tidak memasukkan al-halaqah sebagai institusi pendidikan, tapi menganggapnya sebagai bagian metode pendidikan Islam. Akan tapi, menurut Charles Michael Stenson, bahwa al-halaqah bisa disebut sebagai lembaga pendidikan karena dalam proses pembelajarannya sangat beragam, dan dalam masjid biasanya terdapat berbagai halaqah.
dengan guru yang berbeda-beda sesuai dengan keahliannya. Guru yang memimpin al-halaqah disebut Syekh al-halaqah, Syekhul halaqah. Az-Zumardi Azra dengan mengutip pendapat Ibnu Jubair dan Al-Fasi mensinyalir bahwa tradisi pembelajaran di halaqah telah ada di Makkah dan praktek pendidikan itu juga ada di Madinah seperti dicatat oleh Ibnu Battudah. Sementara Al-Fasi bersaksi bahwa al-halaqah tetap dipertahankan sebagai metode ulama proses belajar mengajar. Halaqah biasanya diselenggarakan mulai pagi hari setelah sholat subuh, asar, maghrib, dan isya. Selama siang hari, kegiatan pendidikan pindah ke madrasah-madrasah di sekitar masjid. Hingga sekarang pada era modern tampaknya halaqah masih banyak dijumpai di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang dipimpin oleh para ulama untuk belajar berbagai ilmu agama Islam, seperti belajar membaca Al-Quran anak-anak, atau berupa ceramah agama bagi orang dewasa yang membahas ilmu tauhid, akhlak, fikih, dan sebagainya. Biasanya dilakukan setelah selesai pelaksanaan sholat dan dalam masjid tersebut, dan dijumpai beberapa halaqah. Kutab dan maktab. Kutab atau maktab. Kutab atau maktab didirikan oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Islam dan bertujuan memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang keterampilan tulis dan baca. Namun lembaga pendidikan yang sudah lama itu tampaknya kurang mendapatkan perhatian masyarakat Arab. Hal ini terbukti karena sebelum kedatangan Islam hanya ada 17 orang dari suku Quraisy yang bisa menulis dan membaca. Oleh karena itu pada saat di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan tawanan perang Badar yang mampu membaca dan menulis untuk mengajarkan 10 anak-anak Muslim sebagai syarat pembebasan tawanan. Kutab atau maktab berasal dari bahasa Arab dari kata kataba yang berarti menulis. Keberadaannya sudah ada sebelum Islam, tapi kurang dikenal. Di Turki, maktab maktab lebih sering digunakan untuk menyebut sekolah di samping madrasah dan kuliah. Mengenai keberadaan kutab pra-Islam tidak banyak diketahui. Tapi dalam kitab Uyun al-Akhbar karya Ibn Qutaibah diuraikan bahwa ada perempuan bernama Zilma dari suku Hudail pada waktu itu telah masuki kutab dan bermain tinta yang digunakan untuk menulis. Gailan ibn Salmah dari suku Taif juga terkenal sering mengadakan pertemuan mingguan dengan para penyair dan membahas karya-karya mereka. Waraqah bin Naufal adalah orang Kristen Arab telah menerjemahkan perjanjian lama dalam bahasa Arab. Dari indikator itu, proses pendidikan sebenarnya telah ada karena ada beberapa produk Arab yang telah bisa membaca dan menulis. Hal ini perkuat pendapat Al-Baladuri dalam Futuh Buldan, menjelaskan bahwa orang Arab yang pertama kali belajar baca tulis dan kutab adalah Qais Abd Manaf yang belajar dari guru seorang Nasrani bernama Bisr Abdul Malik Al-Malik yang belajar ilmu di Hira. Orang Arab yang pertama kali belajar baca tulis pada masa pra-Islam bernama Wali Al-Qura yang hidup di sana dan mulai mengajarkan membaca dan menulis kepada penduduk Arab. Sehingga pada saat itu hanya ada 17 orang Quraisy yang mengenal baca tulis. Sedangkan kutab pada masa Islam sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi pernah memerintahkan Al-Hakam bin Sa'ad untuk mengajar di sebuah kutab di Madinah. Dan keberadaan meluas pada masa Muawiyah pada awal abad kedua Hijriah. Menurut Hisam, kebutuhan kutab ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan keterampilan menulis sejalan dengan kegiatan penulisan dan pencatatan Al-Quran dan riwayat-riwayat hadis dan lembaga-lembaga pemerintahan setelah adanya gerakan
Arabisasi pada masa Umayyah. Di antara penduduk Mekah yang mula-mula belajar menulis huruf Arab adalah Sufyan ibn Umayyah, ibn Abdul Syams, dan Qais ibn Abdi Manaf, ibn Zuhra, ibn Kilat. Keduanya belajar di negeri Hiro yang terkenal keperadaban tinggi. Menurut Syalabi, keterampilan tulis baca mulai digalak pada periode Madinah dengan merekrut tawanan perang Badar terdiri dari kaum Zimmi. Walaupun mereka tidak mengerti Al-Quran dan ajaran Islam, tapi ada yang pandai menulis dan membaca dalam bahasa Arab. Setelah banyak kaum muslimin yang pandai tulis baca, maka mereka kemudian mengganti posisi sebagai pengajar. Tidak melembaganya kutab sebelum Islam disebabkan tradisi menulis kurang diperhatikan oleh Arab karena mereka lebih tertarik pada hafalan syair-syair sebelum Islam datang. Pada akhir abad pertama Hijriah mulai muncul kutab yang di samping mengajar tulis baca juga mengajarkan membaca Al-Quran dan pokok-pokok ajaran agama yang diberikan bukan saja kepada anak-anak tetapi juga orang dewasa. Keberadaan kutab itu sendiri merupakan pindahan dari majelis-majelis di masjid yang dianggap terlalu ramai dan mengganggu orang sholat, sehingga dibangun tempat yang terpisah yang disebut kutab, baik yang dihubungkan langsung dengan masjid maupun terpisah. Dalam perkembangan selanjutnya, kutab menjelma menjadi lembaga pendidikan formal. Bahkan menurut Syalabi, pendidikan di kutab berkembang dengan pesat. Setelah banyak orang yang menghafal Al-Quran, mereka kemudian mengajar di kutab dan menambahkan materi tambahan selain Al-Quran. Al-Ghazali misalnya menganjurkan anak-anak di kutab untuk mempelajari Al-Quran dan cerita-cerita orang soleh, aturan tentang hukum Islam, syair. Kemudian Ibnu Maskawai menambahkan pelajaran tentang pokok-pokok ilmu hitung dan tata bahasa. Mehdi Nakostin menjelaskan bahwa maktab dan kutab merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan membaca dan tulis. Terdapat di dunia Arab bahkan sebelum Islam. Maktab terletak di rumah guru, di mana murid berkumpul untuk menerima pelajaran. Setelah Islam datang, kutab lebih dikonsentrasikan sebagai tempat belajar Al-Quran dan agama, seperti maktab milik Abdul Qasim Al-Bakhi di Julfa. Yaitu yang mempunyai 300 murid. Guru-guru di maktab disebut muallim dan tersebar di kota dan desa-desa. Materi yang diajarkan di maktab menurut Nakostin antara lain Al-Quran dan pengetahuan agama Islam, syair, menunggang kuda, berenang, peribahasa terkenal, ilmu hitung, tata bahasa, adab-adab, dan keterampilan menulis indah. Maktab atau kutab tersebar hingga ke Spanyol, Sisilia, Afrika, dan Timur Tengah. Meskipun kurikulumnya berbeda karena disesuaikan dengan keadaan setempat. Tercatat sejak abad ke-8, kutab mulai mengajarkan pengetahuan umum di samping ilmu agama. Akibat mulai masuknya pengaruh Helenisme, tradisi Yunani, yang membawa perubahan dalam kurikulumnya, bahkan dalam perkembangannya, kutab dibagi menjadi dua macam, yaitu kutab yang mengajarkan ilmu non-agama, secular learning, dan kutab yang mengajarkan ilmu agama, religious learning. Waktu belajar di kutab, menurut Mahmud Yunus, dibagi menjadi beberapa jadwal pelajaran, dimulai dari hari Sabtu pagi hingga Kamis siang, dengan pelajaran yaitu Al-Quran pagi hingga waktu duha, pelajaran menulis duha hingga zuhur, pelajaran gramatika, bahasa Arab, matematika, dan sejarah ba'da zuhur hingga asar. Berdasarkan uraian tersebut, keberadaan pendidikan di maktab atau kutab mengalami transformasi dari lembaga pendidikan dasar yang sederhana hanya mengajarkan tulis baca menjadi lembaga mengajarkan pelajaran yang kompleks dan bukan hanya diperuntukkan bagi anak-anak tapi juga untuk orang dewasa. Silakan seterusnya yang baca berikutnya adalah Al-Akh
firman. Rumah-rumah ulama. Manazil al-ulama. Rumah, al-dar atau al-manazil merupakan tempat pendidikan awal yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Islam mulai berkembang pada periode Mekah, Rasulullah SAW menggunakan rumah Arqam ibn Abi al-Arqam al-Safa sebagai tempat pertemuan dan pengajaran dengan para sahabatnya. Jumlah kaum muslimin pada waktu itu masih sangat sedikit, sekitar 38 orang yang terdiri dari bangsawan Quraisy, pedagang dan hamba sahaya atau budak. Di Dar al-Arqam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan wahyu yang diterima beliau kepada kaum muslimin dan menjelaskan makna dan kandungannya, serta membimbing kaum muslimin untuk menghayati dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di samping di rumah selama di Mekah, Nabi juga melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan serta dakwah di tempat lain, misal di sekitar Masjidil Haram, di Aqobah dan sebagainya. Manazil al-ulama atau rumah para ulama merupakan kelanjutan dari model pembelajaran yang dilakukan di rumah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumah Dar al-Arqam. Pada masa selanjutnya muncul tradisi belajar di rumah-rumah ulama yang mengajarkan berbagai mata pelajaran yang bermacam-macam sesuai dengan dengan kepakaran ulama di bidang ilmu agama, misal ulama yang ahli hadis, ulama yang ahli tafsir, ahli qiraat dan sebagainya. Walaupun keberadaan rumah sebagai tempat belajar masih diperdebatkan, misalnya Al-Adbari di dalam kitabnya Madkhal menilai bahwa yang paling utama untuk belajar agama adalah di masjid. Boleh dilakukan di rumah jika dalam keadaan darurat. Ada larangan belajar mempergunakan rumah, tetapi larangan penggunaan rumah untuk dijadikan tempat belajar mengajar tidak sampai pada derajat pengharaman. Pada periode Umayyah dan Abbasiyah, manazil ulama yang sering dijadikan sebagai tempat belajar dan mengajar. Di antara rumah yang sering digunakan sebagai tempat ilmiah adalah Al-Rois Ibnu Sina Al-Jauzani. Menceritakan bahwa Ibnu Sina sering menggunakan rumahnya sebagai tempat diskusi, membahas kitab Al-Shifa, karyanya sebagian lainnya membaca kitab Al-Qanun yang dilakukan pada malam hari karena pada siang hari tidak ada waktu, sebab dihabiskan bekerja pada Raja Syams Al-Daulah. Begitu juga dengan rumah Al-Ghazali tahun 504 Hijriah banyak didatangi pelajar untuk mematangkan ilmunya dan akhirnya Al-Ghazali memutuskan berhenti mengajar di Nizamiyah di Nisapur karena lebih berkonsentrasi di dunia spiritual. Dengan melaksanakan haji dan beriktikaf di Masjid Al-Amawi di Damaskus sambil menyelesaikan karya Ihya Ulumuddin, begitu juga ulama-ulama lainnya seperti Ibnu Sulaiman, Yakub bin Qalais, seorang wazir dari Khalifah Al-Aziz Billah dari Fatimiyah, kemudian rumah Sulfi Ahmad ibn Muhammad Abu Tahir tahun 576 Hijriah di Iskandar, Mesir digunakan untuk tempat pembelajaran. Walaupun secara teoritis rumah bukanlah tempat yang baik untuk memberikan pelajaran, namun pada masa kejayaan Islam, yakni pada era pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, banyak rumah-rumah ulama atau manazil ulama dan ahli ilmu yang dijadikan sebagai tempat belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan karena ulama dan ahli bersangkutan tidak mungkin memberikan pelajaran di masjid, sedangkan jumlah pelajar sangat banyak yang berminat untuk mempelajari ilmu kepadanya. Menurut Syalabi, bahwa munculnya rumah-rumah dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu dikarenakan beberapa alasan mendasar. Misalnya, Al-Ghazali setelah tidak mengajar di madrasah Nizamiyah, kemudian dia menjalani kehidupan sufi, sementara banyak pelajar yang menginginkan belajar kepadanya, sehingga terpaksa mereka yang mendatangi rumah Al-Ghazali untuk belajar. Begitu pula yang dilakukan oleh Ali ibn Muhammad Al-Fasihi setelah dipecat dari madrasah Nizamiyah karena dituduh Syiah, lalu mengajar di rumahnya sendiri. Mereka berdua terkenal sebagai ulama besar sehingga banyak yang mendatanginya untuk belajar di rumahnya. Di antara rumah ulama yang terkenal dan menjadi tempat belajar, selain yang disebut di atas adalah Ibnu Sina, Yakub bin Kilis, dan Wazir Khalifah Al-Aziz Billah Al-Fatimiyah, dan sebagainya. Tampaknya tradisi mengaji atau belajar di rumah-rumah ulama atau kiai juga dikenal di Indonesia karena ada beberapa kiai di pesantren ada yang mengajarkan kitab-kitab kuning di rumahnya. Tidak mesti mengajar agama di musola, masjid, dan madrasah. Istana. Pendidikan di istana mulai muncul sejak periode setelah Nabi Muhammad dan periode Khulafa ar-Rasyidin.
Pendidikan yang dilaksanakan di istana mulai dilakukan pada masa munculnya dinasti-dinasti Islam, seperti dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Karena bentuk pemerintahannya kerajaan dan pusat pemerintahannya berada di istana-istana kerajaan, biasanya pendidikan di istana hanya diberikan secara terbatas kepada keluarga istana, seperti putra mahkota atau kalangan bangsawan, aristokrat. Untuk mempelajari berbagai ilmu antara lain ilmu agama seperti pembelajaran Al-Quran dan hadis, juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan administrasi, militer, tata negara, dan sebagainya. Dasar pemikiran perlunya pendidikan rendah di istana menurut Zuhairin dan kawan-kawan bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik yang mampu melaksanakan tugas-tugas kelak setelah dewasa. Para pembesar kerajaan berusaha menyiapkan generasi untuk tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan dengan mendatangkan guru-guru ke istana untuk mengajari mereka tentang berbagai ilmu, antara lain ilmu agama, ilmu perang, ilmu hitung, dan sebagainya. Guru juga mengajarkan tentang adab atau etika dalam tata cara pergaulan politik dan kemasyarakatan. Oleh karena tekanannya di bidang etika, maka guru-guru yang mendidik di istana mereka disebut al-mu'addib, yang bertugas mendidik budi pekerti dan mewariskan kecerdasan dan pengetahuan lainnya kepada penerus kerajaan. Abu Dinata menjelaskan bahwa pendidikan di istana bukan saja mengajarkan ilmu pengetahuan umum, melainkan juga mengajarkan tentang kecerdasan, kebersihan jiwa, dan kesehatan jasmani anak. Guru yang mengajar di lembaga pendidikan di istana disebut juga sebagai muadib atau guru. Di samping mengajarkan etika kenegaraan dan sosial, menurut Zuhairi ini, materi pendidikan di istana antara lain juga berkaitan pengajaran Al-Quran, hadis, dan syair-syair Arab, hikmah, dan penguasaan bidang ilmu yang mendalam. Dan penguasaan bidang ilmu yang sangat ditekankan sehingga siswa betul-betul paham dengan yang dipelajarinya. Dengan demikian, pendidikan di istana sudah diterapkan sejak perubahan politik Islam terjadi pada saat dinasti Umayyah dan Abbasiyah, terbentuk untuk dijadikan sebagai lembaga pendidikan yang mencetak calon-calon negarawan yang ditemukan bagi kelangsungan kerajaan atau dinasti. Dilanjutkan Akhi Anas Fauzan. Tafadhol, halaman 128 yang G. Hadir. G. Badiah. Al-Badiah adalah lembaga pendidikan yang lahir disebabkan kebijakan dinasti Umayyah untuk melakukan Arabisasi yang digagas oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kata Al-Badiah artinya disusun Badui atau suku Badui Arab di padang pasir, dan masih orisinal dalam penggunaan bahasa Arab dalam segi kefasihan berbahasa, tata bahasa, dan logat. Yang digunakan masih benar-benar murni terjaga. Akibat politik Arabisme, bahasa Arab menjadi fokus perhatian dan melahirkan berbagai macam ilmu tentang bahasa Arab, al-qawaid al-lughah, dan sebagainya. Keberadaan Al-Badiah inilah kemudian pendidikan bahasa Arab menjadi tersebar. Karena dukungan penguasa Umayyah, sehingga bahasa Arab tersebar ke seluruh daerah yang menjadi provinsi Umayyah seperti Syria, Irak, Mesir, Libanon, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Yaman, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan sebagainya. Al-Badiah menjadi tempat belajar bahasa Arab yang terkenal. Bahkan banyak anak penguasa. Bahkan ada ulama terkenal yang pernah belajar di Al-Badiah, seperti Al-Khalil bin Ahmad pada tahun 160 Hijriah atau 776 Masehi. Pernah belajar di Badiah, di Hijaz, di Najd, dan Tihama. Harun Nasution menyatakan bahwa politik Arabisme yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan berimbas kepada semakin banyaknya pengguna bahasa itu dalam aktivitas masyarakat pada periode Umayyah. Perubahan bahasa administrasi dari bahasa Yunani ke bahasa Arab dimulai pada masa Khalifah Abdul Malik. Orang-orang bukan Arab pada waktu itu mulai banyak yang pandai berbahasa Arab, karena semakin banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam dan tertarik bahasa Arab. Maka mulai dikembangkan ilmu tata bahasa Arab. Dan hal ini mendorong sejumlah ulama menulis buku tentang tata bahasa Arab seperti Imam Sibawayh yang menulis buku Alkitab
yang berisi tentang kaidah bahasa Arab. Dengan banyaknya Al-Badi'ah ini, maka semakin tersebar bahasa Arab ke seluruh wilayah dinasti Umayyah. Menurut Zuhairini DKK, pengembangan Al-Badi'ah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam dengan alasan bahwa bahasa Arab yang digunakan sebagai pengantar bangsa-bangsa non-Arab yang beragama Islam cenderung bercampur dengan bahasa lain, maka bahasa Arab mulai kehilangan keasliannya dan kemurniannya. Karena pada umumnya, orang non-Arab tidak mengerti tata bahasa Arab, sehingga bahasa Arabnya menjadi rusak dan menjadi bahasa pasaran, terutama di kota-kota besar. Berdasarkan realitas tersebut, maka para khalifah mengirim anak-anaknya untuk belajar bahasa Arab ke berbagai badiah di desa, karena dianggap masih asli bahasa Arabnya, masih sangat fasih, murni, dan juga mempelajari syair-syair dari sumbernya yang asli. Tradisi untuk belajar bahasa Arab ini di tempat aslinya juga diikuti ulama dan mengembangkan teori tentang bahasa Arab atau gramatikal dan sastra Arab. Oleh karena itu, Badiah dianggap juga sebagai lembaga pendidikan, terutama pendidikan bahasa dan sastra Arab. Biasanya Badiah-Badiah itu juga di sampingnya berdiri ribat-ribat dan zawiyah, tempat kegiatan para sufi untuk mempraktikkan ilmunya dalam rangka mencapai ma'rifat, suatu tingkat ilmu pengetahuan yang dianggap mereka paling tinggi nilainya. Badiah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam sesungguhnya merupakan tradisi yang telah lama ada di kalangan bangsa Arab yang menjunjung tinggi bahasa leluhurnya dan masih terjaga di daerah pedesaan Arab, terutama pada suku-suku Arab Badui. Tradisi mempelajari bahasa Arab yang murni juga dialami Nabi ketika diasuh dan dididik oleh Siti Halimah untuk memperbaiki bahasa Arab dan belajar tradisi Arab yang murni. Siti Halimah mendidik Nabi waktu kecil di daerah pedesaan Badui. Al-Bimaristan atau Al-Maristan. Al-Bimaristan adalah lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan mendidik calon-calon tabib atau dokter dan perawat. Al-Bimaristan juga berfungsi sebagai rumah sakit. Di masa sekarang, Al-Bimaristan dikenal sebagai istilah training hospital atau rumah sakit pendidikan. Dikisahkan bahwa Khalid bin Yazid, cucu Muawiyah, sangat tertarik pada ilmu kimia dan kedokteran, dengan jalan memerintahkan sarjana Yunani yang ada di Mesir untuk menerjemahkan berbagai karya di bidang kedokteran dan kimia ke dalam bahasa Arab, dengan dana penuh dari khalifah. Dan tempat yang digunakan untuk proyek penerjemahan itu adalah Al-Bimaristan. Al-Jumbulati menyebutkan Al-Bimaristan dengan Al-Maristan sebagai lembaga pendidikan terpenting dalam dunia kedokteran Islam. Di antara dokter yang terkenal dan menjadi dosen di Al-Maristan adalah Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, yang dikenal di dunia Islam dan Barat. Ar-Razi adalah direktur Al-Maristan di Baghdad pada masa Khalifah Al-Muqtafa tahun 331 Hijriah. Sejak saat itu, Al-Maristan berkembang pesat. Metode pendidikan kedokteran tidak hanya dikembangkan di dunia Islam, tetapi juga menyebar ke Barat. Keberadaan Al-Maristan dikembangkan pada masa dinasti Buwaihi, pada saat pemerintah Sultan Adud Daulah bin Buwaihi pada tahun 367 sampai 372 Hijriah, dengan membangun sejumlah besar Al-Maristan. Di antaranya yang paling penting adalah Al-Maristan Al-Adudi di Baghdad, di mana sebelumnya Ar-Razi bekerja di sana, kemudian diperluas dan direstorasi. Demikian juga Al-Maristan banyak dikembangkan pada era dinasti Ayyubiyah di Mesir, dengan mendirikan gedung-gedung Al-Maristan. Dinasti lainnya yang membangun Al-Maristan adalah dinasti Muwahhidun di wilayah Maghribi atau Afrika Barat, terutama di kota Marrakesh, sekarang menjadi ibu kota negara Maroko. Khalifah Yakub Al-Muwahhidi mempunyai tradisi untuk mengunjungi Al-Maristan setiap hari Jumat, melihat pasien dan memberikan hadiah, serta melihat proses pendidikan para calon dokter dan perawatnya.
Rumah sakit yang didirikan oleh khalifah pada zaman kejayaannya bukan hanya dijadikan sebagai tempat pengobatan, tetapi juga digunakan untuk mendidik para tabib atau dokter, serta perawat rumah sakit untuk menuntut ilmu, dan tempat praktikum dari sekolah kedokteran yang didirikan di luar rumah sakit maupun di dalam rumah sakit itu sendiri. Dalam konteks pendidikan di bidang medis atau kesehatan sebenarnya, umat Islam telah merintisnya sejak zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah, dan menjadi model atau referensi bagi pendidikan kedokteran pada masa berikutnya, melalui keberadaan Bimaristan atau Al-Maristan. Dilanjutkan setelahnya, Akhi Imran ya. I Al-Hawanit Al-Marakin atau toko buku. Al-Hawanit Al-Marakin atau toko buku menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam dan menjadi tempat transmisi ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam. Toko buku atau Al-Hawanit Al-Warakin muncul pesat pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah yang mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, peradaban dan kebudayaan. Walaupun sebelum dinasti ini sebenarnya toko buku sudah ada, karena tradisi suku Arab adalah berdagang di pasar-pasar. Keberadaan toko buku bukan sekadar tempat transaksi buku, tetapi lebih dari itu. Di tempat ini para ilmuwan Muslim bertemu dan sering berdiskusi di tempat itu, menyampaikan orasi ilmiah, mempromosikan temuan penelitiannya yang telah dibukukan, atau tempat bertemunya budayawan dan sastrawan untuk membahas syair-syair bagaimana yang pernah ada pada masa jahiliyah. Fasar Ukats Muzanah Dilmazaz yang sangat menggemari syair-syair Arab kuno. Di kota Baghdad tercatat tidak kurang terdapat 100 toko buku yang tersebar di berbagai sudut kota besar itu. Kemudian berkembang juga di Mesir pada era dinasti Tulun dan Al-Iqsidiyah yang menjual buku-buku berkualitas dan terkadang dilakukan kegiatan ilmiah semacam bedah buku. Al-Makhrizi menyebutkan adanya sejumlah tempat yang banyak menjual buku atau kitab-kitab dan sekaligus digunakan sebagai tempat para penulisnya untuk mensosialisasikan karyanya, dan mereka ikut ambil bagian dalam perdebatan tersebut. Maraknya toko-toko buku itu juga mendorong pertumbuhan percetakan dan industri di bidang publishing dan meningkatnya permintaan kitab-kitab kajian Islam. Toko-toko buku atau toko kitab pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah berkembang dan diikuti dengan penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Para pemilik toko kitab umumnya adalah saudagar sekaligus sastrawan yang cerdas dan terkenal memiliki pergaulan dengan para pujangga dan ulama. Mereka juga menyalin buku-buku atau menerjemahkan beberapa buku ke dalam bahasa Arab, sehingga toko buku bukan hanya sebagai tempat transaksi jual beli, tapi juga tempat berkumpulnya ulama, pujangga, dan sebagai tempat berdiskusi, berdebat, bertukar pikiran dalam masalah ilmiah. Dengan demikian, keberadaan toko-toko buku itu berfungsi juga sebagai lembaga pendidikan dalam perkembangan berbagai ilmu, pengetahuan, dan agama Islam serta kebudayaan Islam. Sering dengan maraknya proses penerjemahan karya-karya literal dalam pengembangan ilmu pada masa Abbasiyah dan Islam di barat Andalusia hampir dilakukan di berbagai kota. Maka semakin banyak toko atau kedai buku, banyak cendekiawan Muslim yang menghabiskan waktunya berjam-jam di kedai buku. Mereka bebas meneliti dan membaca buku yang menarik atau membeli buku untuk koleksi perpustakaan pribadinya. Para intelektual ternama sering mengunjungi toko-toko buku ini. Para penyalur buku mempunyai andil dalam mencarikan berbagai buku dan kota-kota Muslim dan mencari naskah-naskah yang langka bagi para cendekiawan Muslim. Naskah-naskah itu kemudian dijual bagi para pemesannya. Pada masa kejayaan Islam, peran-peran kedai buku atau toko-toko buku ini memang sangat penting dalam transmisi ilmu. Diindikasikan dengan banyaknya ulama mengunjungi
mengunjungi dan berdiskusi di toko-toko buku itu. Hal ini berbeda dengan toko-toko buku zaman sekarang yang lebih menekankan aspek bisnis karena perubahan zaman. Lanjut lagi. J. Al-Solun Al-Adabiyah atau Sanggar Sastra. Al-Solun Al-Adabiyah, Sanggar Sastra, sebagian salah satu institusi pendidikan Islam muncul pada era Umayyah dan dilanjutkan berkembangnya pada era Abbasiyah. Keberadaannya sungguh telah dirintis pada masa Khulafaur Rasyidin ketika membahas berbagai persoalan berkaitan dengan pemerintahan dan keagamaan, sering meminta fatwa pada para sahabat dengan bermusyawarah. Sanggar sastra ini juga memainkan peran penting dalam bergantian gelar dan panggilan para khalifah pada saat itu. Misalnya perubahan sebutan dengan ungkapan ya Khalifah Rasulullah menjadi ya Amir al-Mu'minin, dan dilakukan dengan upacara dengan sejumlah tradisi Arab sebagai bentuk penghormatan terhadap seorang yang dianggap sebagai pemimpin atau penguasa pada saat itu. Begitu juga kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para khalifah pada saat itu. Misalnya Al-Walid mengucapkan istauda akumullah. Maka para hadirin kemudian berdiri. Selain itu ada juga khalifah yang menggunakan kode dengan kata salamun alaikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, dan lain-lain dengan sejumlah aturan kode etik semacam itu. Para hadirin di sanggar sastra harus menggunakan ketentuan seperti berpakaian dengan rapi dan sopan. Menurut Juhairi dan kawan-kawan, majelis atau salon kesastraan adalah suatu majelis khusus yang dijadikan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Bahkan kemunculan majelis kesusastraan ini telah ada pada masa Khulafa al-Rasyidin sebagai tempat memberikan fatwa atau musyawarah untuk mendiskusikan dan memecahkan berbagai masalah yang dilakukan di masjid. Kemudian setelah masa dinasti Umayyah, majelis tersebut dipindahkan ke istana dan orang-orang yang datang adalah orang tertentu yang diundang khalifah. Pada masa Abbasiyah, majelis salon kesusastraan ini menjadi tempat yang membanggakan karena para khalifah Abbasiyah sangat tertarik terhadap ilmu pengetahuan. Materi yang dipelajari dalam majelis salon kesusastraan tidak hanya di bidang sastra, tetapi juga berbagai macam teori dan praktek ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu, dan berbagai macam ilmu seni. Khalifah yang aktif di majelis salon kesusastraan ini adalah Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 1070 sampai dengan 170 sampai tahun 193 Hijriah. Karena beliau adalah ahli agama dan ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan sering diadakan perlombaan syair, debat antar fuqaha, diskusi para sarjana dan intelektual Islam, kesenian dan sebagainya. Sementara itu Mehdi Nekustan menambahkan bahwa salon sastra berkembang di sekitar para khalifah yang berwawasan ilmu dan para cendekiawan sahabatnya, menjadi tempat pertemuan untuk bertukar pikiran tentang sastra dan ilmu pengetahuan. Hanya orang-orang dari kelas-kelas tertentu saja yang bisa masuk dan diizinkan oleh khalifah, sehingga bersifat eksklusif. Anggotanya harus disiplin, tepat waktu, dan meninggalkan salon kesusastraan harus menurut tanda-tanda yang ditetapkan oleh khalifah. Hanya khalifah yang boleh membuka diskusi, dan tempat duduk para anggota telah diatur sesuai dengan prosedur kedinastian. Pakaian juga ditentukan. Para anggota diikat oleh etika dan selalu menjaga sikap dan martabatnya. Peserta diskusi harus berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, tertata, tenang. Salon sastra berkembang pada masa Abbasiyah di bawah Khalifah Al-Ma'mun dan Harun al-Rasyid. Dan bidang kajian yang menjadi materi diskusi yang dihadiri intelektual ternama antara lain ilmu kalam, filsafat, retorika, tata bahasa, dan puisi atau syair. Diriwayatkan bahwa Al-Ma'mun pernah mengundang cendekiawan untuk berdiskusi dari beberapa pakar filsafat dan kalam yang berbeda pendapat, Aristotelian dan anti-Aristotelian, di dalam salon sastra.
Salah satu diskusi atau debat terbesar dalam Islam terjadi di istana Nijamul Mulk, di mana Al-Ghazali memperoleh kemenangan dalam diskusi tersebut. Kemudian diangkat oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk menduduki jabatan sebagai profesor di Universitas Nijamiyah yang sangat terkenal di Baghdad. Jadi jelas salon kesastraan ini menjadi lembaga pendidikan yang sangat eksklusif yang didukung sepenuhnya oleh khalifah yang memerintah sebagai lembaga pendidikan yang prestisius di kalangan cendekiawan dan pembesar istana. Mungkin ada dilanjut lagi untuk ini ikhwan atau akhwat nih? Akhwat. Ya, Terakhir akhwat. satu nih akhwat. Oh, mungkin Kharisatun. Ada ganti aja siapa ya? Siapa yang ada? Ntar. Ada. Mic-nya mana sih? Tunggu. Astagfirullah. Ya, sebentar. Nyari mic gak ketemu. Al-Madrasah. Madrasah atau Al-Madrasah merupakan lembaga pendidikan klasik yang hingga sekarang masih eksis dan berkembang hingga ke Indonesia. Dengan beberapa kali mengalami transformasi sebagai lembaga tinggi pada mulanya, kemudian berubah menjadi lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah. Keberadaan madrasah sebenarnya muncul pada masa kedinastian dalam Islam yang dimulai pada era Umayyah dan Abbasiyah. Bahkan berkembang juga di Andalusia. Menurut Ahmad Shalabi, perkembangan madrasah di wilayah timur lebih pesat daripada barat Andalusia. Secara harfiah, madrasah berarti tempat belajar yang muncul pada masa Abbasiyah. Ada yang mengatakan pada masa akhir pemerintahan Umayyah sudah ada madrasah. Ketika semakin banyaknya peserta didik yang tidak dapat tertampung di masjid karena banyaknya halakoh-halakoh, Ahmad Shalabi menyatakan bahwa ketika minat masyarakat semakin tinggi, terdapat pelajaran ilmu-ilmu Islam di dalam halakoh-halakoh di masjid menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kekhususan jamaah sholat di masjid. Kemudian mulai timbul untuk mendirikan tempat belajar yang tersendiri di sekitar masjid. Maka didirikanlah tempat pendidikan yang bernama madrasah dengan mengajarkan berbagai ilmu-ilmu agama, ilmu praktis, terapan, dan mulai disusun dengan tertib administrasi. Madrasah yang dibangun pada masa dinasti Abbasiyah adalah Madrasah Nizamiyah pada masa Khalifah Malik Syah oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk dari penguasa Seljuk tahun 1065 sampai 1067 Masehi sebagai pusat penyebaran Islam Sunni dalam rangka membendung aliran Syiah yang telah dikembangkan oleh penguasa Buwaihi. Mengenai madrasah yang pertama kali dibangun, menurut para ahli sejarah berbeda pendapat. Menurut Yumardi Ajra mengutip pendapatnya Al-Suyuti, madrasah mulai muncul pada abad ke-9 dan dipergunakan secara luas. Terdapat madrasah juga pada pertengahan abad ke-11 di daerah Nisapur, Iran. Tetapi menurut Shalabi, madrasah yang pertama dalam sejarah umat Islam adalah
Nizamiyah yang didirikan pada masa dinasti Saljuk. Dan pendapat ini sama dengan pendapat Philip Kiai Hitti bahwa madrasah Nizamiyah merupakan madrasah pertama. Sementara Al-Makrizi Oke. seperti dikutip Al-Abrasi menyatakan bahwa madrasah Al-Bahaqiyah yang didirikan oleh penduduk Nisapur pada abad keempat Masehi. Dan Nizhat Gulit menyatakan bahwa madrasah tertua adalah madrasah Lian Dahiyah di Nisapur yang muncul 2 abad sebelum Nizamiyah di Baghdad. Di Timur Tengah, madrasah memang sejak awal merupakan tempat pendidikan tingkat tinggi. Advance. Karena di madrasah diberikan materi pelajaran mendalam di bidang fikih, kalam dan sebagainya. Yang dikutip Al-Tiwani menyebutkan bahwa madrasah sebagai Law of Law yang tersebut memang dapat diterima karena pembahasan sangat Afwan Ustaz, waktunya sudah selesai Ustaz. Dalam saking gedat. Banyak soca, Pak. Assalamualaikum. Ya, Ikhwah, waktunya sudah habis ya. Silakan Iya, baca Ustaz. doa kafaratul majelis masing-masing ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Subhanallah.